Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kecenderungan kita manusia adalah memikirkan diri sendiri, bagaimana menyelamatkan dan menyenangkan diri sendiri. Ini bagus sebenarnya, karena bagaimana kita bisa membahagiakan sesama kalau kita sendiri tidak bisa membuat gembira diri sendiri. Akan tetapi keterarahan pada diri sendiri yang berlebihan menjadi masalah saat orang tidak lagi peduli kepada orang lain, apalagi mau mendengarkan orang lain atau merenungkan kehendak Allah. Maka orang bisa menjadi tak malu terhadap sesama dan tak takut pada Allah, menjadi cuek. Aku adalah aku, hidupku adalah hidupku. Maunya selalu didengarkan, omong terus, enggan mendengarkan dan tak sudi mendengar. Pada saat itu orang butuh perubahan batin dari hidup yang dikuasai oleh roh aku menjadi hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Perubahan rupa Yesus mengajak kita untuk mengalami perubahan batin, ganti mode dari unmute menjadi mute, dari mode berbicara menjadi mode mendengarkan. Perubahan ini lebih dimungkinkan kalau kita berada di tempat yang tinggi, ketika kita keluar dari diri sendiri, meninggalkan kesehari-harian. Saudara-saudari yang terkasih, pernah saya ikut retret. Lalu pada hari pertama di awal retret, pembimbing retret memanggil dua peserta retret untuk maju ke depan dan masing-masing membawa kitab sucinya, memilih perikop yang dibukanya dan langsung membacanya. Lalu mereka diminta untuk membaca bersama-sama, dua orang itu perikop yang berbeda. Lalu pada satu titik pembimbing itu berkata, cukup, berhenti. Lalu ia bertanya kepada yang satu, apakah yang dibaca oleh temanmu tadi? Dia berkata tidak tahu, karena dia membaca apa yang dibacanya sendiri. Dan tanya kepada yang lain, dia bilang tidak tahu juga. Kenapa tidak tahu? Karena tidak mendengarkan, sedang membaca. Dan lebih lanjut ditanya, apakah kepada yang baca, apakah yang kamu baca? Bingung juga, karena terganggu. Walaupun dia membaca sendiri, apa yang dibaca, dia terganggu oleh temannya, oleh suara temannya, sehingga tidak tahu persis apa yang dibaca. Maka pada saat itu lalu giliran yang satu diam, yang satu membaca. Kemudian ketika yang satu membaca, apa yang kamu dengar? Lalu barulah ia bisa menjelaskan dan menangkap. Maka kalau ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Saat ini banyak acara dilakukan secara virtual, misalnya melalui media Zoom. Beberapa kali ketika saya ikut dalam acara Zoom, moderator mengingatkan, tolong peserta yang lain di mute, artinya mikrofonnya di off, karena suara-suara lain terdengar. Bukan hanya suara dia, suara anjingnya terdengar, suara tetangganya juga terdengar, jadi ramai, malah jadi bahan ketawaan. Sedangkan suara pembicara utamanya tidak terdengar. Maka tolong di mute, ya, modenya tolong. Ada yang nggak ngerti-ngerti, dan ada juga yang harus berbicara, sudah omong tidak kedengaran karena modenya tidak diganti menjadi unmute mode. Saat berbicara tidak di unmute, tapi saat tidak berbicara malah di unmute. Maka orang harus sabar dan sadar untuk berada pada mode diam, mode mendengarkan, bukan mode berbicara. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama Abraham menunjukkan hidup dengan mode mute, diam, mendengarkan sebagai sikap iman pada Tuhan. Apapun yang Allah katakan, ia dengarkan. Apapun yang Tuhan mau, ia laksanakan. Apapun resiko yang harus ditanggung, asal itu kehendak Tuhan, ia jalankan. Ia percaya bahwa kalau Tuhan menghendaki sesuatu,
ia pun akan memberi jalan, walau jalan di depan tampaknya buntu. Bagaimana mungkin anak satu-satunya terkasih yang adalah pewaris yang memungkinkan rencana dan janji Tuhan terlaksana harus dikurbankan, harus dilenyapkan. Abraham yang namanya diberi Allah berarti Bapa banyak bangsa. Bagaimana satu-satunya harapan keturunan Ishak itu anaknya sekarang diminta oleh Tuhan. Walau begitu ia yakin bahwa Tuhan akan memberi jalan untuk mewujudkan janjinya. Ia berkuasa membuat jalan apapun. Dan ternyata betul, Tuhan memberi jalan. Ia menyediakan kurban yang diminta oleh Tuhan sendiri, yaitu domba jantan ada di hadapannya. Dan bagaimana bacaan hari ini dikaitkan dengan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Dalam paralelnya di sana dikatakan Yesus berbicara tentang perjalanannya ke Yerusalem. Dan salah satu penafsir mengatakan Ishak itu meramalkan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Ishak sebagai anak satu-satunya yang terkasih dari Abraham harus dikorbankan kepada Allah. Ia naik ke atas gunung Moria, memanggul kayu bakarnya sendiri, ibarat Yesus memanggul kayu salibnya sendiri. Tetapi pada saat akan dikurbankan, perbedaannya Ishak diganti dengan domba jantan yang tersangkut belukar, yaitu duri, yaitu Yesus yang nanti akan menggantikan korban manusia yang kepalanya dimahkotai duri sebagai anak domba jantan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak muridnya pergi ke tempat yang tinggi dan masuk dalam suasana rekoleksi, retret, dan kontemplasi yang menuntut mode diam, mute. Di sana Yesus menyatakan kemuliaannya sebagai putra Allah yang terkasih melalui perubahan rupa. Dalam peristiwa tersebut kemesiasan Yesus diteguhkan dengan kehadiran Musa sebagai pemenuhan kitab Taurat dan Elia sebagai penggenapan nubuat para nabi, yaitu perjalanannya menuju kemuliaan di surga harus ditempuh melalui kematian di bukit Golgota. Kemuliaan Tuhan itu menyebabkan perubahan batin pada para murid yang diwakili oleh Petrus yang keluar dari diri sendiri, bukan lagi aku, bukan lagi memikirkan kepentingan sendiri, tetapi mencoba memahami rencana ilahi dengan berkata, baiklah kudirikan 3 kemah. 1 untukmu, untuk Yesus, untuk Mesias pemulihan zaman, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia tidak minta 4 tenda. Kalau mungkin itu terjadi di pantai, di dalam kehidupan sehari-hari, tidak keluar dari diri sendiri, memikirkan diri sendiri, mungkin Petrus berkata, Guru, baiklah kudirikan 4 tenda, 1 untukmu, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Kata Yesus, 1 lagi untuk siapa? Untuk aku, supaya bersama-sama di sana. Tapi di atas ketinggian, Petrus keluar dari diri sendiri. Terjadi perubahan batin. Tapi pada saat itu Petrus masih berkata-kata, tidak masuk dalam mode diam, maka tiba-tiba terdengarlah suara dari surga, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Dengan kata lain, Petrus, tolong diklik mode diammu itu. Klik diam, dengarkanlah dia. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita tidak lepas dari masalah, tak bebas dari beban dan kewajiban. Kadang kita mengalami jalan buntu, apalagi setelah merasa putus asa karena doa belum terkabul, novena tak berbuah. Bisa jadi orang mengambil jalan pintas, mengorbankan sesama, atau mencari cara yang merugikan keluarga, termasuk juga menjebloskan diri sendiri dalam dosa. Orang mencari jalan pintas dengan meminta kekuatan yang bukan dari Tuhan, entah itu namanya jimat atau aji-aji. Di situ orang tak lagi takut pada Allah, yang efeknya adalah tak lagi malu pada sesama.
hingga berbuat sesuatu yang menyimpang pun dengan tega dan lega, tanpa salah. Masa Prapaskah, saudara-saudari, adalah saat untuk ganti mode, menjadi mute, menjadi diam di hadapan Tuhan, mendengarkan, guna mendekatkan diri pada Allah. Di sana akan terjadi perubahan batin, hingga kita memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, dan percaya dengan penuh iman bahwa Allah akan memberi yang terbaik dan membuka jalan yang terindah. Sebagaimana baju Yesus yang berubah rupa, tak ada seorang pun yang mampu mengelentang baju seperti itu pun. Kemuliaan Allah tak terpahami dalam keadaan biasa, hanya dalam keadaan orang keluar dari diri sendiri dalam saat retret dan dalam saat kontemplasi. Masa Prapaskah adalah saat untuk retret, untuk mute, untuk diam, pergi ke tempat yang tinggi lewat doa dan tapa, lewat pantang dan puasa serta karya amal, agar kita keluar dari diri, membebaskan diri dari roh aku dan mengarahkan diri kepada Allah, supaya dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, hingga kita pun peduli pada sesama. Setelah terjadi perubahan batin yang terarah pada Allah, setelah berada di tempat yang tinggi, kita boleh turun. Barulah kita boleh kembali ke mode unmute, mulai berbicara, mewartakan Injil, dan memberi kesaksian tentang kebaikan Allah. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita sejenak mute, mendengarkan Allah serta menyaksikan dan mengalami kemuliaan Tuhan.